protes selagi ajaran itu selagi ajaran itu bisa hidup bersamaan. Tapi setelah diberi kesempatan untuk mensiarkan agama di sini, dia kan ngelunjak, meremehkan, merendahkan, bahkan mencaci maki, bahkan kadang-kadang itu berani-beraninya kalau ada ajaran seperti ini karena ini orang Jawa, kok mandi mbahmu, seperti itu. Kalau orang Jawa itu karena orang Jawa itu gak kenal tabib, kenalnya itu dukun. Bahkan akhir-akhir ini yang dihujat siapa? Dukun lagi tuh. Terus orang Jawa itu suruh menyebut apa tahu orang yang mengobati orang itu Zal? Dokter sudah, porsinya ada masing-masing. Ya. Lah orang Jawa itu karena mengandalkan doa atau manunggaling rasa itu, maka orang Jawa itu mau yang memberi doa untuk mencarikan ayam hilang, mau memberi doa orang yang sakit, yang pasti ya dukun itu. Tapi kenapa dukun itu selalu dihujat? Ya. Nah, apakah dukun dengan tabib itu nggak sama? Kira-kira? Apakah tabib itu juga berani memastikan kalau diobati mereka dengan ajaran yang benar sembuh? Beranikah kira-kira? Kan enggak. Itu kan juga jalan cara mengobati. Gitu. Tapi kenapa selama ini yang dihujat tuh pasti dukun, kita jangan percaya dengan klenik. Lah klenik itu apa? Klenik itu kan seolah-olah kita itu dengan komat kamit di bawah pohon itu seolah menyembah setan. Lah kalau kita pakai sarung, pakai baju, pakai kopiah, terus kita duduk bersila, terus sambil komat kamit jari kita hitung, apa itu juga klenik? Tapi kenapa? Tapi kalau di sana dibahasakan wiridan, di sini dibahasakan klenik. Ya manusia tetap harus memakai budi atau rasa itu supaya kita itu enggak seenaknya menghakimi, seenaknya menghukumi, ya sehingga orang yang dihukumi, orang yang diadili itu melakukan, sedangkan orang yang membuat hukum dan membuat keadilan itu sama sekali tidak melakukan. Nah, kalau begitu bisa digarisbawahi bahwa orang-orang yang membuat hukum seperti itu hanyalah orang-orang pengambil manfaat. Hanya kita yang terbodohi, orang yang membuat hukum seperti itu dia mengambil penuh kemanfaatan atau keuntungan. Maka hati-hatilah. Ya, kita jangan menjadi tamu di negara kita sendiri. Gitu. Kita jangan menjadi penonton di negeri kita sendiri. Jangan seperti itu. Ya, jadi kita harus kita pemeran utama. Ya, pemeran utama di negara ini, di bangsa ini. Karena selama ini kita sudah banyak dikalahkan loh orang Nusantara itu dengan kapitayan, dengan kepercayaannya. Orang yang mempunyai kepercayaan dari luar mensiarkan, memberitakan itu leluasa bebas. Lah kita ditekan-tekan terus. Apalagi kepercayaan Jawa. Kalau bisa jangan sampai Jawa itu muncul. Ditekanlah dengan agama-agama yang dari luar. Apakah ini merdeka? Maka saatnya kita bangkit. Nah, kita bangsa yang beradab, kita bangsa yang beragama sebenarnya. Karena kita itu, agama itu artinya ageman atau pegangan. Nah, agama itu adalah slogan, kalau saya seperti itu. Karena orang yang beragama mungkin tidak mempunyai pegangan dan artinya juga ngawur. Nah, kita sebagai bangsa yang mempunyai pedoman, punya agama sejak dulu. Mari kita bangkit. Ya. Kita jangan mau dikalahkan di negara kita sendiri. Kalau dia tamu ya harus sebagai tamu harus bagaimana? Tamu itu harus menghormati yang punya rumah. Jangan kok tamu itu malah mengalahkan yang punya rumah. Begitu. Kalau dia baik silahkan, mau siar dengan cara apa silahkan. Tapi jangan pernah menghalang-halangi siar kita sebagai bangsa sejati pribumi. Jangan seperti itu. Dan ini sudah mulai saatnya kebangkitan Nusantara itu sudah mulai sedikit demi sedikit muncul, dan mari kita dukung ya dengan orang-orang yang mulai memberanikan diri untuk memunculkan jati diri atau budaya kita itu sendiri. Kita tuh dengan bahasa Jawa itu rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Apa? Gitu. Jadi artinya kita tidak boleh takut dengan orang lain. Takutlah pada Sang Pencipta kita sendiri. Gitu.
Rawe-rawe rantas itu rawe itu gatal. Jadi sesakit apapun kita harus berani menunjukkan bahwa kita sebenarnya orang yang berbudi. Kita yang mempunyai perilaku luhur. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah malu-malu lagi. Malang putung. Dikala orang-orang seperti itu masih menghalang-halang kita, ya apa yang harus kita perbuat? Seperti itu. Ya harus kita kita putus. Dikala ajaran itu tetap memaksa dan tetap meremehkan pada kita. Tapi kalau mau sejalan dengan kita, ya silahkan. Orang Jawa itu bisa menerima agama-agama dari luar itu kan karena persamaan yang dimaksud, bukan perselisihan seperti sekarang. Lah sekarang itu kan membesarkan perselisihan. Iya. Jadi kayaknya itu orang Indonesia itu nggak ada orang baik, nggak ada orang yang bertuhan, kayaknya seperti itu. Seolah-olah orang Indonesia itu orang bodoh, orang yang tidak mempunyai akhlak, orang yang tidak berbudaya, orang yang tidak mengenal Tuhan. Gitu. Nah itulah. Mari kita berintrospeksi diri. Kita boleh mengikuti ajaran agama dari luar, tapi budaya kita tetap harus budaya asli Nusantara, budaya Jawa pada yang, karena gini, Jawa itu bukan di sini saja sebenarnya. Jadi Jawa itu Nusantara keseluruhan pada waktu itu. Lah pecah-pecah ini kan karena mungkin pas ini ya, pemerintahan lah supaya ya, dan di samping itu kan waktu itu memang Indonesia itu kan ada eliminasi alam. Dengan dana banjir lahar segera memecah menjadi pulau-pulau. Yang dinamakan Nusantara itu adalah Jawa. Itu karena Jawa itu Jaweni. Ya, Jaweni itu artinya Jawa itu wong bener. Jawa itu wong apa ya? Ya, maksudnya ya orang bener. Itu makanya sampai ada tembung atau ada peribahasa. Orang itu kalau tidak paham tentang apa saja itu dinamakan wong ora Jawa. Artinya wong ora bener. Gitu lah. Enggak ada orang itu wong ora Kalimantan atau orang itu ora Sumatera, bukan. Ketorone anak yang tidak taat pada orang tua juga dinamakan wong kok ora Jawa mbek wong tuane. Ya begitu. Jadi Jawa itu bener, Jawa itu bener, Jawa itu lurus. Gitu. Makanya kemarin di sisi lain sebenarnya agama yang dianut orang luar, yang sampai dibesar-besarkan orang luar, itu juga meniru ajaran dari Jawa sebenarnya. Maka dengan menirulah itulah supaya dia tidak ketahuan, maka Jawa lah diserang. Seolah ini bukan sumber saya, padahal itu sumber dari sini yang diadopsi ke sana, diolah di sana, dibawa ke sini lagi, gitu. Ya diakui nggak diakui. Kalau kita sudah kembali atau merujuk kepada leluhur-leluhur kita, jangan-jangan para leluhur mereka juga orang-orang Jawa, orang-orang Nusantara, jangan-jangan seperti itu, gitu loh. Karena nggak ada di sana itu ajaran mau mencari ilmu itu terus bertapa di dalam gua. Gak ada kecuali orang Jawa. Nah Nabi Muhammad mau mendapat wahyu pertama dan diceritakan tuh masuk di dalam gua bersemedi, akhirnya dapatlah wahyu. Wahyu itu bahasa Arab. Kalau di sini apa? Wangsit. Kan gitu. Terus nabi-nabi yang lain melakukan perjalanan, melakukan ritual-ritual. Nah, orang yang suka ritual-ritual itu juga orang Jawa. Jangan-jangan orang Jawa yang umurnya panjang berjalan ke sana mengajarkan juga ajaran itu, di sana dirangkumlah menjadi agama. Agama itu diadopsi ke sini lagi, terus sejarah-sejarah yang sebenarnya itu dihilangkan. Jangan-jangan seperti itu. Jangan-jangan supaya tidak terdeteksi bahwa ini sebenarnya ajaran Jawa, maka Jawa diserang dulu. Lah orang Jawa dengan serangan seperti itu kelepek-kelepek. Akhirnya Jawa tidak mau mengakui Jawanya, sehingga Jawa mengikuti ajaran luar. Nah, rusaklah menjadi Jawal, kehilangan jati diri. Nah, sebelum lanjut lagi tuh tentang kebangkitan Jawa. Kemarin itu saya sempat nonton di media sosial tentang peresmian atau apakah itu gitu, saya kurang deklarasi Jawa Dwipa. Nah, apa itu mah Jawa Dwipa itu?
Ya, Jawa Dwipa itu artinya deklarasi itu sebenarnya kan orang Jawa sendiri mulai ada masuknya agama di Indonesia itu kan sudah sangat-sangat ngalah. Artinya itu orang Jawa itu nggak pernah protes selagi ajaran itu selaras, selagi ajaran itu bisa hidup bersamaan. Tapi setelah diberi kesempatan untuk mensiarkan agama di sini, dia kan ngelunjak, meremehkan, merendahkan, bahkan mencaci maki, bahkan kadang-kadang itu berani-beraninya kalau ada ajaran seperti ini karena ini orang Jawa, kok mandi mbahmu, seperti itu. Kalau orang Jawa itu, karena orang Jawa itu gak kenal tabib, kenalnya itu dukun. Bahkan akhir-akhir ini yang dihujat siapa? Dukun lagi tuh. Terus orang Jawa itu suruh menyebut apa tahu orang yang mengobati orang itu Zal? Dokter sudah, porsinya ada masing-masing. Ya. Lah orang Jawa itu karena mengandalkan doa atau manunggaling rasa itu, maka orang Jawa itu mau yang memberi doa untuk mencarikan ayam hilang, mau memberi doa orang yang sakit, yang pas ya dukun itu. Tapi kenapa dukun itu selalu dihujat? Ya. Nah, apakah dukun dengan tabib itu nggak sama? Kira-kira? Apakah tabib itu juga berani memastikan kalau diobati mereka dengan ajaran yang benar sembuh? Beranikah kira-kira? Kan enggak. Itu kan juga jalan cara mengobati. Gitu. Tapi kenapa selama ini yang dihujat tuh pasti dukun, kita jangan percaya dengan klenik. Lah klenik itu apa? Klenik itu kan seolah-olah kita itu dengan komat kamit di bawah pohon itu seolah menyembah setan. Lah kalau kita pakai sarung, pakai baju, pakai kopiah, terus kita duduk bersila, terus sambil komat kamit jari kita hitung, apa itu juga klenik? Tapi kenapa? Tapi kalau di sana dibahasakan wiridan, di sini dibahasakan klenik. Nah itulah yang orang yang nggak paham. Makanya ojo nemen-nemen. Ini kalau Indonesia atau Jawa Dwipa itu sudah bangkit, apakah selamanya mau begitu? Karena kita itu pribumi loh. Hati-hati. Ya. Kita juga punya, walaupun sesabar-sabar orang Jawa, itu nantinya juga akan mempunyai rasa dendam atau merasa muak. Iya, akhirnya kalau sudah muak, kan ini juga sesuai dengan ramalan Jawa sendiri. Kalau sudah pepatah waktu dulu mengatakan bahwa wong Jawa isih separo, Cina londo kari sajudo. Nanti ini kalau sudah diterapkan benar-benar, nanti namanya menyesal. Karena di sini mumpung masih laku jualan seperti itu, ya sudah nikmati aja, nggak usah kita itu saling menyerang, nggak usah kita saling menjatuhkan. Kalau di sini sudah nggak laku, mau dijual di mana coba? Mau dijual ke sana lagi, malah sangat nggak laku. Karena agama dari asalnya mau dibawa ke sana, nggak mungkin laku. Saya yakin-yakinnya. Seandainya agama itu nggak diikuti orang-orang luar, nggak diikuti dari berbagai bangsa-bangsa, di sana tuh nggak laku, makanan basi, gitu loh. Beda tuh dengan Jawa. Jawa di negara-negara sendirinya, tapi sampai saat ini loh masih laku, dan yang melakukan orang-orang Jawa itu sendiri. Bahkan orang-orang luar ada sedikit yang juga kagum mengikutinya. Tapi kan nggak pernah kita tuh sombong, kita tuh pamer, kita tuh menjelek-jelekan orang lain, kita menyerang agama lain, kan nggak pernah. Wah, kita hidup berdampingan itu indah. Nah, kenapa kita harus saling menyerang, kita harus saling menjelekkan? Nah, itulah fungsi dari manusia. Makanya memanusiakan manusia itulah yang paling pas sebenarnya. Karena kita mempunyai rasa masing-masing, jangan pernah memaksa rasa orang lain. Apalagi tentang Tuhan, karena Tuhan tidak bisa dibayangkan seperti apa, atau Tuhan itu apa. Maka cara kita menyembah ya tergantung rasa kita masing-masing. Iya. Kita mau menyembah dengan jungkir balik, ya silahkan, memang itu cara mereka. Kita mau seperti ajaran-ajaran agama, ya silahkan, memang itu yang dipahami dan mantap di dalam hatinya. Ya, kita nggak harus saling menyalahkan. Menyembah Tuhan kok seperti itu. Lah, yang paling protes, yang paling benar kan Tuhan sendiri sebenarnya. Oh, kamu salah menyembah saya, jangan seperti itu. Nah, mestinya begitu. Wong kita itu manusia, hanya manunggalake rasa, menyatukan rasa dengan Tuhan. Kenapa kita terus menyalahkan orang lain?
Nah, ketika manusia itu berperilaku kayak menyalahkan, berarti dia itu udah mengambil alih Tuhan sendiri, apa? Maksudnya gimana? Ketika orang katakanlah tuh, kamu itu salah, kamu itu kafir, berarti dia itu udah mengambil alih fungsi. Ya, seolah-olah dia yang memberi hidup dan dia yang memberi kebenaran itu, seolah-olah itu. Mestinya kan nggak seperti itu. Ajaran itu nggak usah kita menyalahkan orang lain atau kita tuh gembar-gembor, nggak usah. Kalau itu benar, lakukan. Dengan perilaku benar maka orang lain melihat. Dengan melihat keindahan atau kebenaran orang itu maka orang lain akan mengikuti. Itu namanya dakwah. Tapi dakwah kalau melewat mimbar, lewat corong, apalagi yang dakwahnya seperti komandan peleton yang harus ngeden-ngeden, yang harus teriak-teriak, itu bukan dakwah. Itu bakul jamu atau orang dodolan, gitu loh. Jadi jangan kita itu melampaui batas sebagai manusia. Kalau kita melampaui batas manusia, seolah-olah kita itu yang bisa menentukan orang itu mau masuk surga, orang itu mau masuk neraka, orang itu baik, orang itu jelek. Wong Tuhan aja lo nggak pernah seperti itu, gitu loh. Dan Tuhan itu suka dengan baik dan jelek. Nyatanya Dia menciptakan. Nah, seandainya nggak menciptakan itu, coba fungsi di dunia ini akan copot masing-masing. Gitu. Guru tidak akan punya murid, polisi tidak akan bekerja, ya. Terus negara tidak akan ada yang diurus kalau orang itu baik semua. Maka baiknya atau indahnya, baik dan jelek itu harus beriringan bersamaan. Nah, sayogianya kita sebagai manusia, kita mencari yang dinamakan baik. Tapi baik itu apakah itu yang dinamakan baik? Itu masih kira-kira. Kira-kira inilah yang baik. Cuman itu loh. Nah, dengan melakukan kira-kira baik itu, kalau orang lain merasakan, wah, orang itu berjalan seperti itu, nyatanya hidupnya tentram. Orang itu dengan nggak banyak bicara, dengan tidak menjelekkan orang lain, dia tidak punya musuh. Akhirnya orang lain mengikuti. Bagaimana tuh caranya supaya kita itu bisa berperilaku kayak sampean, gitu. Bagaimana caranya menyembah Tuhan supaya kita khusyuk, supaya kita tahu, ya mengikutilah orang yang dianggap baik itu cara menyembahnya. Ya cukup seperti itu. Contoh. Tapi pertanyaannya gini, apakah itu memang maksud dari Tuhan? Itu bukan maksud Tuhan, itu maksud manusia, gitu loh.